Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 41. Melanjutkan cerita sebelumnya. Lingxia Tianzun dengan hormat berkata, "Bawahan patuh. Nanti, bawahan akan mengirim seseorang untuk memerintahkan Kaisar Abadi ke-9 untuk menetapkan makam abadi sebagai area terlarang." Yah, Changsun Xuan sedikit mengangguk dan berkata, "Lebih baik mengirim beberapa dewa untuk menjaga makam abadi. Ingat, tidak boleh ada kesalahan." Bawahan mengerti. Lingxia Tianzun membungkuk. Pada saat ini, Tan Yun, Li Xin dan Ouyang Qianqian, yang telah datang ke aula VIP, mendengarkan kata-kata Chaos Supreme di aula. Ternyata mereka akan memindahkan istriku Yuyan dari jurang pelahap jiwa ke makam dewa yang abadi. Tan Yun berpikir dalam hati, apa peti mati kuno di makam dewa abadi yang dikatakan Changsun Xuanqi? Apa rahasianya, mengapa ia mengeluarkan nafas kehidupan yang kuat? Tepat ketika Tan Yun berpikir sendiri, Lingxia Tianzun dengan hormat mengirim Changsun Xuanqi dan si Yuan Zizun keluar dari aula. Li Xin, Tan Yun dan Ouyang Qianqian dengan hormat berkata, "Saya telah melihat Tuan Si Yuan Supreme dan Tuan Chaos Supreme." Changsun Xuanqi sedikit mengangguk ke arah ketiga Tan Yun, lalu kembali menatap Lingxia Tianzun dan berkata, "Lingxia, kamu tidak harus mengirimnya. Itu Tuan tertinggi." Ketika Lingxia Tianzun menjawab, Changsun Xuanqi dan si Yuan Supreme pergi berdampingan. Tan Yun menghadap Lingxia Tianzun, dan membungkuk dan berkata, "Murid Jingyun, saya telah melihat guru." Ya, Lingxia Tianzun tampak setuju dan berkata, "Yuner, kultivasimu telah meningkat dengan baik. Sekarang kamu adalah orang suci kelas 3. Terima kasih atas pujian Tuan." Tan Yun masih membungkuk. "Yuner, katakan padaku, seberapa kuat kamu sekarang dalam tantangan lompatan katak?" tanya Lingxia Tianzun. Tan Yun berkata, "Beritahu tuannya bahwa aku tidak takut pada Raja Suci kelas 3 sekarang." "Sangat bagus." Setelah Lingxia Tianzun memuji, dia memandang Ouyang Qianqian dan bertanya, "Siapa kamu?" Tan Yun kemudian berkata, "Laporkan kembali ke guru. Dia adalah Ouyang Qianqian, tunangan murid." Ya, Lingxia Tianzun mengangguk dan kemudian berkata, "Qianqian, kamu mundur dulu. Aku akan berbicara dengan Xin dan Yuner tentang sesuatu." "Yuner, Xin, masuk." Setelah meninggalkan sepatah kata pun, Lingxia Tianzun melangkah ke aula VIP. Tan Yun dan Li Xin menjawab dan mengikuti. Setelah memasuki aula, Lingxia Tianzun mengusap lengan kanannya dan mengatur penghalang insolasi suara. "Apa pesananmu?" tanya Tan Yun. Lingxia Tianzun tersenyum dan berkata, "Yuner, kamu harus tahu bahwa Xin sangat menyukaimu. Sebagai seorang guru, aku ingin mendengarkan hatimu hari ini. Bagaimana pendapatmu tentang Xin?" "Aku tidak tahu apa yang diperintahkan tuannya," tanya Tan Yun. Lingxia Tianzun berkata, "Putri, tidak ada yang perlu disembunyikan tentang perasaan. Suka itu suka, tidak suka adalah tidak suka. Meskipun kamu tidak mengatakannya, aku sangat sedih melihatmu merindukannya siang dan malam selama bertahun-tahun. Jadi, ibu hari ini membuat keputusan untukmu dan bertanya pada Yuner." Setelah mendengarkan, Li Xin mengerutkan bibirnya, menundukkan kepala batu gioknya, dan jantungnya berdetak lebih kencang daripada Tan Yun. Pada saat ini, Lingxia Tianzun memandang Tan Yun dan berkata, "Yuner, jangan merasa tertekan. Sebagai seorang guru, saya hanya ingin mendengarkan hatimu." "Itu tuannya." Setelah Tan Yun menjawab, dia memeluk Li Xin dan berkata, "Tuan, Xin itu pintar dan cantik, berbakat dan berkualitas. Dia adalah kecantikan pertama di dunia Dewa Hongmeng. Di hati murid, dia sempurna. Murid itu memiliki 7 istri, dan dia tidak bisa menahan wanita lain di dalam hatinya. Saya percaya bahwa Xin akan menemukan seorang pria 10 kali dan 100 kali lebih baik dari saya." Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Li Xin meneteskan air mata, berbalik dan berlari keluar dari aula VIP menangis.
Tan Yun menemukan bahwa wajah Ling Xia Tianzun tiba-tiba menjadi suram, dan dengan cepat membungkuk dan berkata, "Tuan, tenanglah. Saya hanya mengatakan apa yang saya pikirkan. Jika saya tidak menyukai Xiyin, tetapi saya mengatakan cinta untuk menyenangkan Anda, saya akan menipu Anda dan Xiyin." Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, dia diinterupsi oleh Ling Xia Tianzun, "Yah, tak perlu dikatakan, aku tidak menyalahkanmu." Aduh. Setelah menghela nafas panjang, Ling Xia Tianzun bertanya, "Yuner, aku tidak peduli dengan urusan anak muda. Namun, kamu harus berjanji untuk menjadi guru nanti dan menghibur Xiyin." "Itu tuannya," kata Tan Yun. Ling Xia Tianzun berkata, "Yuner, apakah kamu punya yang lain? Laporkan kembali ke Master." Tan Yun berkata dengan jujur, "Qian pernah menjadi orang dari dunia abadi ke-9 Hongmeng. Saya ingin membuka pintu dunia dewa dan menemaninya kembali ke kampung halamannya." Mendengar ini, Ling Xia Tianzun berkata, "Saya telah menjadi gurunya. Omong-omong, kamu akan membantu melakukan sesuatu untuk guru." Tan Yun berkata, "Tuan, tolong beritahu saya." Ling Xia Tianzun berkata, "Nanti, saya akan memberi Anda token untuk membuka pintu dunia dewa. Kemudian, saya akan meminta Dia Ken Fang dari keluarga untuk menemani Anda ke dunia abadi 9 surga Hongmeng. Dia Ken Fang membawamu ke kedalaman jurang pelahap jiwa, mengambil peti mati dan mengirimkannya ke makam abadi. Nanti, saya akan mengirim para dewa untuk menjaga makam dewa abadi. Pada saat itu, setelah Anda memberikan peti mati raksasa kepada para dewa, Anda dapat menemani Qian pulang." Mendengar pidato itu, Tan Yun membungkuk dan berkata, "Murid patuh." Segera, Tan Yunjian mengerutkan kening. Murid itu mendengar bahwa ada kekuatan mengerikan di jurang pemakan jiwa, dan kemudian bisakah murid itu masuk? Ling Xia Tianzun tersenyum dan berkata, "Tentu saja, sekarang formasi menelan telah diangkat. Anda dapat masuk tanpa cedera." Selain itu, Deken Fang dari Hongmeng Senfu mantan Kaisar Abadi ke-9. Dia sangat akrab dengan jurang pemakan jiwa dan makam abadi. Kamu hanya perlu mengikutinya. Dan Yuner, di dunia abadi 9 surga Hongmeng, mungkin masih ada sisa dari bawahan Hongmeng Supreme. Kamu harus melindungi peti mati raksasa dan mengirimkannya dengan selamat ke makam dewa abadi. Selain itu, peti mati raksasa itu diatur ulang oleh Tuan Chaos Supreme. Kamu tidak boleh mencoba membukanya. Kalau tidak, begitu larangan dimulai, jangan katakan kamu, bahkan jika kamu seorang guru, kamu kemungkinan akan mati. "Baiklah," kata Ling Xia Tianzun, "aku akan meminta Dia Ken Fang untuk menunggumu di luar mansion. Pergi dan temani Xiyin." Saat berbicara, Ling Xia Tianzun memutar tangan kanannya. Sebuah token hijau muncul di tangannya dan menyerahkannya kepada Tan Yun. "Ini adalah token untuk membuka pintu dunia Dewa Hongmeng. Ambillah." "Murid, pergi." Tan Yun menerima tokennya. Setelah menjawab, dia mundur dari aula VIP, dan niat membunuhnya melonjak di hatinya. "Anjing perampas jiwa, kamu binatang buas yang mengkhianati Xiaoxing, bagaimana aku bisa menghadapimu kali ini?" Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan menenangkan suasana hatinya. Ouyang Qian mendatangi Tan Yun selangkah demi selangkah dan berkata, "Apa yang terjadi?" "Saya pikir Li Xiyin meninggalkan aula VIP dengan air mata sedih." Tan Yun memberitahu Ouyang Qian tentang penolakannya terhadap Li Xiyin, dan meminta Qian untuk menunggunya di luar rumah. Ouyang Qian berkata, "Tan Yun, meskipun dia adalah putri dari musuhmu, aku dapat melihat bahwa dia sangat menyukaimu. Pergi dan hibur dia, aku akan menunggumu di luar mansion." Sesaat kemudian, Hongmeng Senfu, taman belakang. Li Xiyin berdiri dengan anggun di hutan. Air mata berdesir dan menetes. Ini memilukan. "Kenapa?" Li Xiyin menangis dengan kedua tangan memeluk kepalanya. "Kenapa aku mencintai seseorang lebih dari 3000 tahun, tapi tidak menyukaiku?" Berdesir. Terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Li Xiyin tiba-tiba melihat ke belakang dan menemukan bahwa pengunjung itu adalah Tan Yun. Ketika dia tiba-tiba melemparkan dirinya ke pelukan Tan Yun dan menangis sedih. Kemudian dia mengepalkan tinjunya dan memukul dada Tan Yun sambil menangis. "Jing Yun, tahukah kamu betapa aku merindukanmu selama 3000 tahun terakhir? Pada upacara ulang tahun saya sangat sedih mengetahui bahwa Anda memiliki 7 istri.
Saya juga mencoba untuk melupakan Anda. Tapi saya tidak bisa, terisak. Jing Yun, katakan padaku, mengapa kamu tidak menyukaiku? Aku tidak peduli berapa banyak wanita di sekitarmu. Mengapa kamu tidak menyukaiku? Aku tidak pantas untukmu. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, dengan lembut memegang bahu Li Xin dengan kedua tangan, dan menghibur, Xin, kamu memiliki bakat yang unik. Kamu juga kecantikan terbesar di dunia Dewa Hongmeng kami dan mutiara di telapak tangan tuanku. Ini bukannya kamu tidak pantas untukku, tapi... Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Li Xin mengangkat kepalanya, menatap Tan Yun dengan air mata, dan menyela, Jing Yun, kamu tidak bisa berbohong padaku. Tidakkah kamu melihatku tanpa sedikit hati? Jika kamu seorang pria, jangan berbohong. Memilikinya. Tentu saja ada. Keindahan Li Xin, siapapun akan tergerak olehnya. Tapi bagi Tan Yun, itu hanya detak jantung. Setelah Tan Yun terdiam beberapa saat, dia mengangguk dan berkata, ya, saya akui bahwa saya sedikit tersentuh dengan Anda, tapi... Tidak, tapi, Li Xin menyeka air mata dari matanya dan menatap Tan Yun dengan keras kepala. Saya puas ketika saya mendengar Anda mengatakan Anda sedikit tergerak tentang saya. Jing Yun, kamu tidak perlu buru-buru menolakku. Kamu akan melihat hati orang-orang dari waktu ke waktu. Aku Li Xin akan membuatmu jatuh cinta padaku suatu hari nanti. Jing Yun, ingat, kamu adalah pria pertama yang menggerakkan Li Xin. Aku harus menikahimu seumur hidupku. Setelah itu, Li Xin terisak dan berbalik untuk berlari keluar hutan baju ungu. Xin, pada saat ini, suara Tan Yun terdengar di benak Li Xin, kami tidak mungkin. Saya harap Anda akan melupakan saya sesegera mungkin, jika tidak, saya akan menjadi bencana bagi Anda. Seperti yang dikatakan Tan Yun, dia tidak bisa bersama Li Xin, karena dia harus membunuh orang tua Li Xin. Mendengar pidato itu, Li Xin mengambil langkah dan tiba-tiba melihat ke belakang. Dia masih bisa melihat air mata di matanya yang indah di malam hari. Meskipun suaranya ringan, itu mengungkapkan keteguhan hatinya, Jing Yun, bahkan jika itu adalah bencana, aku ingin. Setelah itu, Li Xin berbalik dan menghilang di depan mata Tan Yun. Melihat ke arah menghilangnya Li Xin, Tan Yun mengerutkan keningnya. Segera, dia secara bertahap berbaring. Dia berkata pada dirinya sendiri, saya sudah mengatakan apa yang harus dikatakan. Bagaimana dia memilih adalah urusannya. Tan Yun, yang kesal, menghela nafas dalam-dalam, dan berjalan di luar mansion. Pada saat yang sama, seorang lelaki tua seperti anjing berjalan keluar dari Hongmeng Senfu. Orang ini adalah anjing ilahi yang merebut jiwa yang mengkhianati Fang Ziqing di masa lalu, dan juga mantan Kaisar Abadi ke-9. Anjing perampas jiwa itu menamakan dirinya Fang Bubai. Fang Bubai sekarang adalah diaken Hongmeng Senfu. Setelah dia melangkah keluar dari mansion, dia melihat gadis cantik yang berhenti di puncak gunung suci Hongmeng dan tiba-tiba melebarkan matanya, Ouyang Qianqian. Ketika dia mendengar seseorang memanggil dirinya sendiri, Ouyang Qianqian melihat ke samping. Ketika dia melihat Fang Dubai, Qianqian sedikit berkerut dan berkata dengan lemah, siapa kamu? Ternyata mantan Kaisar Abadi ke-9. Ouyang Qianqian, ini benar-benar kamu. Fang Bubai sepertinya memikirkan sesuatu dan bangkit di udara. Dia tiba-tiba muncul di depan Ouyang Qianqian dan berteriak, kamu tidak mati. Katakan padaku, apa yang terjadi pada tahun-tahun itu? Bukankah kamu menikahi putra kami Fang Rulong? Siapa yang membunuh putraku dan mencuci berdarah rumah Kaisar Abadi ke-9 dan penguasa kota dunia Abadi ke-9 pada upacara pernikahan? Katakan, katakan. Ketika Ouyang Qianqian hendak berbicara, sebuah suara dingin datang dari kediaman, anjing tua Fang, apa yang kamu lakukan untuk tunanganku? Mendengar pidato itu, Fang Bubai tiba-tiba berbalik. Tetapi Tan Yun berjalan keluar dari mansion dengan wajah muram. Fang Dubai tercengang. Bukankah Ouyang Qianqian adalah menantu perempuan? Bagaimana Anda menjadi tunangan murid Lord Tianzun? Plak. Tan Yun maju selangkah dan menamparkan wajah Fang Dubai, membuat Fang Dubai dari binatang suci Raja kelas 3 terlihat bodoh. Aku bilang, jika kamu berani berteriak pada tunanganku lagi, aku akan membunuhmu. Suara Tan Yun rendah. Ya, kata Fang Dubai dengan gemetar, saya mengerti, saya mengerti.
Kemudian, Fang Bubai dengan cepat membungkuk dan berkata, "Dieken Hongmeng Senfu, Fang Bubai, telah melihat Tuan Jing." Ya Tan Yun mengangguk dan berkata, "Kamu ingat dengan jelas bahwa Qian Qian sudah mati. Aku menyelamatkannya, sekarang dia adalah tunanganku. Jika kamu berani tidak menghormatinya, kamu akan mati." Si kecil itu mengerti. Fang Bubai buru-buru menjawab. Ya, Tan Yun mengangguk dan berkata dengan lemah, "Ayo pergi ke dunia abadi ke-9 surga." "Oke, Tuan Jing, silakan turun dengan bawahanmu." Fang Unbeaten mengangguk dan memeluk pinggangnya, dan terbang menuju Gunung Hongmeng. Tan Yun melihat punggung Fang Dubai, niat membunuh melintas di mata bintangnya, dan dia kembali normal. Dia memimpin Ouyang Qian-Qian, dan mengikuti. 1 jam kemudian, langit penuh bintang dan bulan terang tertanam di langit. Tan Yun, Qian-Qian dan Fang Dubai terbang dan mendarat di luar aula ruang waktu di pusat kota suci Hongmeng. 9 prajurit sihir yang menjaga aula ruang waktu segera membungkuk dan berkata, "Saya telah melihat Tuan Jing dan Diaken Fang." Ya, Tan Yun sedikit mengangguk, memandang salah satu prajurit sihir dan berkata, "Pergilah ke kota tentara Qingtian perbatasan, beritahu Raja Dewa Baicheng, minta dia untuk memberitahu istriku bahwa aku baik-baik saja, sehingga mereka tidak perlu khawatir tentang saya. Setelah selesai, aku akan kembali." Mendengar ini, prajurit dewa dengan hormat berkata, "Tuan muda Jing yang baik." Si kecil mengerti. Kemudian, setelah Tan Yun memasuki aula ruang waktu yang besar, mereka melihat 2 gerbang dewa yang menjulang setinggi 30.000 kaki. Kata-kata, "Dunia Dewa Siyuan," dan "Dunia Dewa Chaos," masing-masing terukir. Jelas, keduanya adalah gerbang dewa yang mengarah dunia Dewa Siyuan dan Chaos. Di dinding di sisi kiri 2 gerbang dewa, ada juga 11 gerbang dewa raksasa. 11 gerbang dewa mengarah ke 9 dunia abadi Hongmeng, dunia abadi Siyuan, dan dunia abadi Chaos. Tan Yun, yang memiliki token, akan bebas masuk dan keluar ke 9 dunia abadi Hongmeng mulai sekarang. Pada saat ini, Tan Yun menawarkan token, tergantung di depannya dan menjentikkan di antara jari-jarinya. Pada saat gumpalan kekuatan ilahi ditembakkan ke token, 9 gerbang dewa yang mengarah ke 9 dunia abadi Hongmeng semuanya bersenandung dan bergetar. Membuka. Begitu Tan Yun membacanya, gerbang dewa yang mengarah ke dunia abadi 9 surga Hongmeng terbuka. Tan Yun dan Ouyang Qian-Qian menggenggam jari mereka dan terbang ke gerbang. Fang Dubai mengikuti. Terowongan ruang waktu yang mengarah ke negeri dongeng 9 surga Hongmeng di gerbang surgawi dibuka oleh Tan Yun ketika dia adalah Maha Guru Hongmeng di masa lalu. Dia bisa membukanya bahkan tanpa token. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa dia harus bola-balik melalui susunan transmisi selama 1 tahun untuk mencapai rumah luar Kaisar Abadi ke-9.